Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita saat ini berada, baik yang di rumah-rumah, saya percaya hati kita sudah siap untuk beribadah bersama-sama online sore hari ini. Kita bawa hati kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita beri waktu kita saat ini hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, yang kami muliakan, yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Kami datang sore hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari Engkau layakkan kami Tuhan, agar kami dapat menyenangkan Engkau. Roh Kudus, Engkau mengalir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah kami, menjamah setiap hati kami. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan, amin. Engkaulah Tuhan segala-galanya bagi kami. Engkau yang bertahta dan yang berkerajaan di dalam hidup kami. Engkaulah adalah Bapa yang baik. Engkaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, galanya. Amin, haleluya. Di dalam hidup, kerajaanmu, itulah yang menjadi bagian kami Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu Tuhan, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kaulah segalanya Tuhan, kerajaanmu, itu bagian kami Tuhan. Oh, Kaulah yang kupandang, hanya Kau Tuhan yang kami pandang. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala
kami Tuhan. Ubahkan setiap kami Bapa. Oh, sentuh hati kami Tuhan. Kaulah segalanya, itu bagianku. Oh Tuhan, hanya Kau yang ku pandang. Amin. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Seberapa dalam dan seberapa jauh kita mengasihi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita puji Dia. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau beri. Kami dapat melihatnya Tuhan, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu yang menjadi bagian kami Tuhan. Haleluya, Kaulah yang ku pandang Tuhan. Selama hidup mengasihimu, Bapa dan Raja. Oh Tuhanku, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup. Sukarala mata karala bo, Kerajaanmu, kebenaran, oh itu bagian. Haleluya, hanya Kau Tuhan. Haleluya, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu. Dialah Raja di atas segala raja, Bapa dan Rajaku. Kaulah Raja yang kami muliakan, Kaulah Raja yang kami tinggikan, Kaulah Tuhan kami yang benar,
Kaulah segalanya bagiku, Kaulah segalanya bagi kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau di hidupku. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain selain Kau Tuhan di hidupku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, kami bersyukur. Syukur, kami bersyukur, kami bersyukur, syukur. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Ingatlah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Ingatlah, satu hal, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Ingatlah, Tuhan Yesus sebagai penolong kita, seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Amin, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Amin, haleluya. Engkau datang untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Engkau membebaskan kami dari kebinasaan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami ada pada sore hari ini karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, dan kami diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah, untuk menyembah, untuk bertemu dengan Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu. Engkau terlalu dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau terlalu baik. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau urapi kami semua Tuhan. Supaya dari sehari ke sehari kami terus diperbaharui. Amin, haleluya. Di dalam roh kami Tuhan. Kami semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus. Diubahkan di dalam roh. Meskipun tubuh jasmani kami semakin merosot oleh karena hal-hal yang begitu menekan di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan, Engkau jamah kami semua. Kau terus mempersiapkan kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, jamah dan lawat mereka semua Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah, lepaskan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah memperbaharui semua kehidupan kami. Amin, Di haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan, selamat sore Bapak Ibu. Kami bersyukur pada sore hari ini kita bersama-sama bisa datang menghampiri tahta kudus Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang menjadi catatan dalam kehidupan kita, yaitu tentang hari Sabat. Hari Sabat dikatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun. Tidak boleh ada pekerjaan apapun. Apapun tidak boleh. Karena hari Sabat adalah merupakan hari yang khusus antara Tuhan dan manusia. Hari yang dikuduskan, di mana Tuhan berjumpa dengan umat-Nya. Memperhatikan dari ayat ini, Tuhan sementara memberi pesan yang kuat di dalam hidup kita, bahwa Tuhan merindukan manusia. Dia merindukan anak-anak-Nya. Dia ingin berjumpa, berkumpul, dan menikmati sebuah persekutuan yang manis. Oleh sebab itu, Tuhan berkata tidak boleh ada kegiatan apapun. Tidak boleh ada kegiatan apapun. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau Facebookan? Juga tidak boleh. Masak-masak juga tidak boleh. WA juga tidak boleh. Tidak boleh ada kegiatan apapun pada hari Sabat, pada saat Tuhan berjumpa dengan umat-Nya. Artinya
Tuhan benar-benar ingin menikmati kita. Dia ingin menikmati waktu itu bersama dengan anaknya. Tidak boleh ada gangguan apapun. Dari sini kita bisa memahami satu pengertian bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam ibadah adalah hal yang sangat ditunggu oleh Tuhan. Bahasa dalam Alkitab dikatakan di situ kita melakukan hubungan intim. Hubungan yang khusus ya dengan Tuhan. Betapa istimewanya manusia di hadapan Tuhan. Betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Sehingga apabila Tuhan berjumpa dengan manusia, maka Tuhan memberikan satu persyaratan, Tuhan memberikan satu catatan yang harus diperhatikan. Tidak boleh ada kegiatan yang lain. Tidak boleh ada kegiatan apapun karena Tuhan benar-benar ingin menikmati persekutuan, keintiman antara Tuhan dengan manusia. Anda tahu betapa rindunya Tuhan untuk menikmati saat itu? Ya. Bagaimana Tuhan ingin melakukan hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat dengan umatnya. Semua harus berhenti. Apapun harus dihentikan. Karena cintanya Tuhan begitu kuat terhadap anak-anaknya. Ilustrasinya di dalam kehidupan sehari-hari, pada saat manusia mau melakukan hubungan intim dengan pasangannya, tidak boleh ada gangguan apapun. Karena itu waktu yang sangat khusus. Waktu yang sangat ditunggu. Waktu yang sangat sakral. Tidak boleh ada kegiatan apapun. Termasuk Facebook kan nggak boleh. WA juga. Coba kalau Anda tidak percaya. Manusia Anda sedang melakukan hubungan intim dengan pasanganmu. Kemudian salah satunya main WA. Apa yang terjadi? Itu waktu yang sangat khusus dinantikan oleh orang yang menganggap ini adalah sebuah hal yang begitu diinginkan, begitu ditunggu olehnya. Oleh sebab itu, mari kita menghampiri Tuhan dan semakin mengenal bagaimana cara kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya jangan kita berhubungan dengan Tuhan dengan cara yang rusak. Dengan cara yang tidak memperkenankan kepada Tuhan. Artinya kita berhubungan dengan cara suka-suka kita. Asal-asalan di dalam hidup ini. Pokoknya kalau orang Perancis bilang asal jadi. Kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar memperkenankan Dia yang sangat kita cintai. Keintiman antara Tuhan dengan manusia, dengan anak-anaknya, itu hal
yang sangat sakral, sangat khusus, sangat istimewa, sangat ditunggu, dirindukan oleh Tuhan. Sekalipun banyak manusia yang tidak tahu itu. Mereka pikir datang kepada Tuhan cuma sekedar rutinitas kegiatan agama. Tidak. Ini adalah sebuah hubungan yang sangat-sangat ditunggu Tuhan. Sehingga kita di dalam ibadah, di dalam berhubungan intim dengan Tuhan, lakukanlah dengan cara yang benar. Lakukanlah dengan cara sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam perkawinan anak domba. Ini berbicara keintiman. Ini juga berbicara kenikmatan yang begitu luar biasa yang Anda akan temukan, tapi di dalam roh, bukan di dalam daging. Di dalam roh, bukan di dalam daging, saudaraku. Sebuah kenikmatan yang disediakan oleh Tuhan, sebuah kebahagiaan yang paling tertinggi. Kebahagiaan yang paling tertinggi yang akan ditemukan oleh anak-anak Tuhan. Karena kita masuk di dalam perkawinan. Perkawinan anak domba. Itu sebabnya ilustrasinya di dalam hidup ini, manusia kalau sudah dewasa, mereka kepengen kawin semua. Termasuk maaf bicara yang banci-banci juga kepengen kawin, cuma mereka kerasukan setan. Kawin sesama sejenis. Karena apa? Karena hal itu begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Memberikan suatu kondisi yang begitu bahagia, begitu nikmat. Akan mungkin bisa membuat orang-orang bergetar sampai dari ubun-ubun sampai ke kaki. Dan kita tunggu itu. Karena kita akan menemukan itu di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam perkawinan anak domba. Itu disediakan Tuhan. Jadi kehidupan secara jasmani ini sangat paralel dengan kehidupan rohani. Jadi kalau ada perkawinan secara jasmani, nanti ada perkawinan secara roh, tapi itu dengan Tuhan. Bukan roh manusia dengan roh manusia, karena kita ini semua mempelai wanita. Karena ada juga orang yang salah memahami, mereka pikir kita bisa kawin secara roh. Nah, ini juga menyesatkan sekali. Akhirnya bawa kemana-mana bukan pasangannya, justru istri orang yang dibawa-bawa. Karena mereka menganggap ini perkawinan secara roh. Bukan begitu. Perkawinan secara roh itu antara kita dengan Tuhan. Karena dia mempelai laki-laki, gereja mempelai wanita. Kecuali wanitanya sudah berubah jadi laki-laki. Tapi saya yakin tidak ada yang berani berubah jadi laki-laki kan di hadapan Tuhan. Kita semua ini mempelai wanita. Saya juga agak khawatir kalau bicara sampai ke tahap ini, saya takut gereja juga tidak bisa nangkap. Tuhan Yesus sudah mau datang, tapi bahasa-bahasa seperti ini kadang-kadang tidak bisa ditangkap oleh gereja Tuhan. Mereka cuma mengejar perkawinan secara daging. Mereka tidak tahu ada sesuatu yang jauh beribu-ribu, bermiliat-miliat kali kebahagiaannya, kenikmatannya yang disediakan di dalam roh. Itu kita harus tahu itu. Itu penyediaan Tuhan. Makanya latih dirimu
Kalau engkau datang beribadah, ini adalah sebuah pelatihan di dalam hidup kita untuk bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kata Paulus, kita ditunangkan saat ini. Dipertunangkan. Itu sebabnya kalau orang lagi merasa begitu dekat dengan Tuhan, semua beban, persoalan, dan semua hal-hal yang menyiksa hidupnya seketika lepas dengan sendirinya. Karena aroma kebahagiaan yang mengalir dari roh Tuhan itu membuat kita bebas. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Marilah kita mulai berjalan di dalam roh. Bersekutulah dengan Tuhan, ya. Siapa yang bisa bicara ini? Hanya firman Tuhan, bro and sis. Tidak ada buku yang bisa menceritakan itu. Tidak ada buku yang bisa menceritakan kebenaran seperti itu. Hanya firman. Hanya Alkitab yang bisa cerita seperti itu. Karena Alkitab ini kebenaran. Inilah yang bisa melukiskan, yang bisa memberitahu kepada kita tentang perjalanan hidup yang sesungguhnya. Jadi kita mengenal. Karena kalau kita tidak mengacu kepada firman Tuhan, akan tersesat kemana-mana. Makanya aneh sekali kalau ada orang bilang Alkitab itu sudah dipalsukan. Ya, memang saya tidak heran dari Taman Eden, iblis itu sudah selalu menyatakan bahwa kebenaran itu palsu. Iblis membohongi manusia dari waktu ke waktu, dari sehari ke sehari. Oleh sebab itu, umat Tuhan, majulah, bertumbuhlah. Bertumbuh di dalam roh. Sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Di dalam hidup ini, banyak hal yang mungkin kita anggap berharga. Kita anggap mahal. Ya, mungkin permata. Bahkan ada saya dengar orang yang cincinnya saja bisa harga 1-2 M. Atau mungkin ada yang lebih mahal dari itu. Sehingga kalau tangannya jalan itu sepertinya kayaknya tangannya sudah ada di surga. Kayak goyang-goyang begini dia kalau jalan. Dianggap mahal sekali. Padahal itu sesuatu yang sangat tidak penting di dalam hidup ini. Ya. Ada orang yang menganggap rumahnya mahal sekali. Kalau dia sudah bisa beli rumah di atas 10 M, kayaknya bangga sekali dia. Jalannya pun juga sudah agak beda. Karena dia bisa membeli rumah yang lumayan mahal. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar hotspot di sebuah berita swasta yang mengatakan rumah yang dibeli di luar negeri ini, bukan di dalam negeri, ya. Ini di luar negeri. Harga rumahnya 9 miliar dolar katanya. Berapa itu? Saya hitung-hitung pakai kalkulator. 100 M. 9 miliar dolar. Saya lihat tempat mandinya terbuat dari emas. Ya, ada lapangan golf. Terus apa lagi? Bisa turun helikopter di situ. Berbagai macam atribut yang begitu membuat daging kita nikmat dihadirkan di situ. Mahal, itu dianggap mahal. Ada banyak lagi orang yang mungkin menganggap pesawat lebih mahal. Pesawat adalah sesuatu yang mahal. Makanya orang-orang yang memiliki rekening gendut, biasanya mereka mempunyai jet pribadi, pesawat pribadi. Ya kan? Ada orang juga yang beli mobil yang sampai harganya 12 M, Lamborghini. Ya, dimiringkan sedikit, bukan Lamborghini.
Orang kalau sudah naik di situ sepertinya kayaknya dia sudah tidak injak dunia lagi. Banyak orang menganggap hal-hal seperti itu mahal. Nah, pada kesempatan ini saya rindu untuk kita mempelajari sebuah kebenaran menurut versi kebenaran itu sendiri. Sebetulnya apa sih yang paling mahal di mata Tuhan? Kalau di mata manusia kan yang begitu-begitu mahal kan? Iya, yang begitu-begitu mahal. Tapi apakah di mata Tuhan itu mahal? Saya teringat dengan satu ayat 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ayat 20 juga ditampilkan. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, coba digabung ayat 19 dan 20 dijadikan satu. Ayat 19 dan 20. Ya, kita tampilkan di layar. Ayat 19 dan 20 digabung jadi satu. Ya, coba dibaca ulang ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Iya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, kita sorot ayat 20 dulu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbicara tentang ayat 20, di situ kita mulai memahami tentang sebuah harga. Ya. Sebuah harga. Sebuah harga itu ada karena ada sesuatu yang dijual di situ. Sebuah harga itu juga ada karena ada sesuatu yang membeli. Ada pribadi yang membeli, ada penjual, dan ada yang dijual. Ya, ada penjual, ada pembeli, dan ada yang dijual. Kita perhatikan di sini bahwa dikatakan rupanya sesuatu yang dijual di situ adalah manusia. Adalah manusia. Olehnya kita harus tahu dulu berapa harga manusia itu. Di dalam perdagangan yang telah terjadi di dalam tingkat yang sangat penting untuk kita pahami. Ada penjual, ada pembeli, ada sesuatu yang dijual. Nah, ternyata yang dijual di sini bukan cincin berlian.
Yang dijual di sini juga bukan rumah yang harga 9 miliar dolar, bukan. Yang dijual di sini juga bukan pesawat. Yang dijual di sini ternyata adalah manusia. Sebab kamu telah dibeli. Dari sini kita tahu betul bahwa yang membeli itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus. Apa yang dibeli oleh Tuhan Yesus? Manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan datang membeli pesawat. Tuhan Yesus juga datang ke dalam dunia bukan datang membeli berlian. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan membeli yang lain-lain. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membeli manusia. Biasanya kita kalau membeli sesuatu itu berdasarkan, yang pertama berdasarkan harga. Oke? Kita membeli sesuatu berdasarkan harga. Yang kedua, kita membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan. Tahu kan? Kalau kita tidak butuh, tidak mungkin kita datang ke pasar kemudian beli tomat, apalagi beli 5 kilo kan. Kita karena butuh makanya kita datang dan beli. Kalau kita beli mobil karena kita butuh mobil. Yang pertama tadi berdasarkan harga, kedua berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga berdasarkan keinginan. Oke, kita mulai masuk lebih dalam. Kalau kita mau membeli sesuatu, kita sesuaikan dengan harganya. Cocok enggak? Kalau tidak sesuai dengan harganya, pasti kita tidak mau beli. Kalau tidak sesuai dengan harganya, pasti kita tidak mau beli. Katakanlah sebuah baju, ya, katakanlah baju batik. Terus kemudian kita datang ke sebuah toko, kita tanya, berapa ini harganya? Kok? Terus kemudian toko batiknya bilang, ini harganya 3M. Kita pasti langsung, minimal kita ngomel dalam hati, ini engkau ini sudah sedeng apa? Jangan-jangan dia sudah habis telan obat-obat yang tidak sehat. Masa harga batik bisa sampai 3M? Kalau dia bilang 300.000, mungkin kita anggap wajar. Ya kan? Tidak mungkin begitu kita tanya, berapa nih harga batik? 300 juta. Terus kemudian langsung kita cabut karena kita orang kaya. Langsung tulis cek di situ. Saya beli satu batik. Pasti minimal kita langsung ngomel di dalam hati. Ini orang kayaknya tidak waras ini. Kita langsung beranjak dari situ. Karena harga yang dia berikan tidak sesuai dengan uang yang akan kita keluarkan. 300 juta itu kalau disebut harga mobil, mungkin kita langsung bayar. Itu pun kita cari diskon dulu kan. Showroom mana yang lebih murah? Kalau dia kasih korting minimal 5 juta saja pasti kita pilih. Kita milih di tempat yang lebih murah. Jadi yang pertama tadi kita membeli sesuatu karena berdasarkan
harga. Cocok nggak harganya? Kalau tidak cocok, maka kita tidak jadi membeli. Ya. Terus kita pindah ke barang lain. Katakanlah sepeda motor. Sepeda motor. Kalau kita tanya berapa ini harga sepeda motor, kita datang ke showroom. Terus kemudian orang berkata 7M. Kita tidak mungkin membelinya. Karena harga motor tidak ada yang sampai 7M. Kecuali harga mobil. Kita pasti juga tidak akan jadi membeli. Kita akan berkata terlalu mahal kamu jual. Kita akan buru-buru meninggalkan tempat itu. Apapun kita sesuaikan dengan harganya. Kalau harganya kita rasa pantas, maka kita melakukan pembayaran. Kita lakukan pembayaran. Kalau harganya mahal, kita lihat kualitasnya. Kalau cincin, tadi saya bilang ada yang harga sampai 1M, 2M. Kalau memang harganya kualitas cincin itu begitu bagus, maka orang-orang kaya berani beli itu. Tapi kalau cuma batu akik, dijual sampai MM-an, tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang mau beli. Sekalipun dia konglomerat. Karena dia merasa tidak sesuai dengan harganya. Tidak sesuai dengan harganya. Apapun di dalam hidup ini harus sesuai dengan harganya. Ya. Harganya, terus kemudian tadi apa? Kebutuhan. Kebutuhan. Kalau dia tidak butuh, dia tidak melakukan pembelian. Terus yang ketiga, itu karena keinginan. Dia terlalu menginginkan sesuatu. Sekalipun agak mahal, karena dia begitu ingin dengan barang tersebut, maka dia melakukan pembelian. Nah, kita perhatikan di sini, di dalam ayat 20, coba dibacakan ulang. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang membeli? Tuhan. Siapa yang menjual? Iblis. Kita ini jadi barang dagangan, manusia ini jadi barang dagangan. Cuma yang saya ingin beritahu kepada kita, supaya kita paham berapa harga kita. Berapa harga kita yang dibayar oleh Tuhan. Di bagian terakhir, karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, tentunya Tuhan waktu melakukan pembelian manusia dari tangan iblis, itu ada harga yang ditetapkan. Ada harga yang ditetapkan. Dari pihak si pembeli, dia melihat harganya dulu. Berapa harga yang ditetapkan oleh iblis? Kalau cocok, maka dia beli. Berapa harga yang dipasang oleh iblis?
Nah, ternyata iblis menetapkan harga buat manusia itu terlalu mahal. Sangat mahal. Kita buka Roma 6 ayat 23. Sangat mahal harganya. Tadi ingat baik-baik ya, ada harga, ada kebutuhan. Siapa yang butuh? Tentunya si pembeli. Dan juga ada keinginan. Siapa yang ingin? Tentunya juga si pembeli. Ada harga, siapa yang memutuskan? Tentunya juga si pembeli. Kalau dia putuskan, jadi dia beli. Harga, makanya dia lihat dulu harganya berapa. Cocok nggak? Sesuai nggak harganya? Terus ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi ada seorang kaya, terus kemudian ada perampok yang datang masuk ke rumahnya. Ini kejadian yang terjadi, ya. Ini bukan hanya sebuah ilustrasi, ini terjadi di dalam kehidupan dan saya tahu betul peristiwa itu. Tiba-tiba perampok datang dan memasuki rumahnya. Terus kemudian ini orang karena dia kaya dan perampok itu menginginkan hartanya. Pada saat perampok masuk ke rumahnya, terus kemudian perampok berkata, serahkan semua hartamu. Dan kemudian parang sudah diletakkan di lehernya. Dan perampok berkata, mereka perampok ada beberapa orang. Sayang harta apa nyawa? Apa yang terjadi? Orang yang dirampok, orang yang sedang ditodong dengan senjata pada waktu itu, dia berkata, tolong jangan bunuh saya. Ambillah semua apa yang kalian inginkan. Maka pada saat itu, orang ini tidak jadi dibunuh. Orang ini tidak jadi dibunuh. Karena dia menyerahkan hartanya. Dari sini kita memperhatikan bahwa sebetulnya harga manusia dengan semua harta kekayaan yang dia miliki pada saat itu dibandingkan dengan diri seorang manusia, ternyata harga manusia itu lebih mahal. Dia rela kehilangan apa saja. Harta yang dia cari bertahun-tahun yang tertimbun dengan begitu banyak. Dia berkata kepada perampok itu, ambil semua, cuma tolong saya jangan dibunuh. Sambil menangis dia memohon tolong jangan dibunuh. Ambil saja apa yang kalian mau. Ambil silakan ambil. Padahal uang yang mereka kumpulkan ini orang kaya raya. Bagi manusia kalau sudah berurusan dengan nyawanya, itu sesuatu yang jauh lebih mahal. Makanya banyak orang selalu berkata seperti ini. Uang bisa dicari, tapi nyawa tidak bisa. Kalau orang berobat, sampai habis pun uangnya dia tidak masalah. Yang paling penting,
nyawanya yang hanya satu itu jangan sampai lepas. Dia jual mobil boleh, dia jual rumah boleh, bahkan mau bicara ada orang yang sampai jual diri, yang penting nyawa yang dia kasihi itu jangan sampai melayang. Jangan sampai lepas. Karena ternyata nyawa manusia itu jauh lebih berharga daripada apapun. Jauh lebih mahal daripada apapun. Hanya yang disayangkan, manusia banyak yang tidak sadar akan hal ini. Manusia banyak yang tidak sadar akan hal ini. Nah, ternyata waktu Tuhan datang melakukan transaksi, ingin membeli manusia yang ada di dalam tangan kuasa kegelapan, Tuhan bertanya, berapa harga manusia? Aku menginginkan, aku membutuhkan manusia. Aku ingin supaya manusia itu kembali menjadi milik Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan di situ, sebab upah dosa ialah maut. Nah, ternyata harga yang ditetapkan oleh iblis itu adalah maut, kematian. Kematianlah yang ditetapkan oleh iblis terhadap manusia. Upah dosa. Karena manusia melakukan dosa. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena manusia berada di dalam kekuasaan setan. Maka manusia harus dibunuh semua. Harus mengalami maut. Harus mengalami kematian. Harus masuk dalam kuburan. Karena manusia melakukan apa yang setan perintahkan. Maka manusia semuanya harus mati. Dibunuh. Nah, perhatikan baik-baik. Berapa harga manusia? Waktu Tuhan datang dan bertanya kepada iblis. Iblis berkata, kira-kira begini transaksinya. Tuhan Yesus tanya, berapa ini harga manusia? Atau sebutkan saja nama Anda. Apa harganya? Iblis bilang boleh. Kamu boleh bawa kembali ini. Ini buah manusia. Ini boleh jadi milikmu. Tapi engkau harus membayar dengan nyawamu. Nyawamulah yang harus membayarnya. Kita perhatikan di situ. Apakah Tuhan mundur? Seperti tadi yang saya kasih ilustrasi. Berapa harga batik ini? 300 juta. Oh my God, 300 juta. Jangan-jangan ini engkau sudah gila kali. Masa harga batik 300 juta? Nah, tadi juga saya sudah memberikan ilustrasi. Waktu seorang kaya raya dirampok. Perampok bertanya, sayang harta apa nyawa? Dia berkata, ambil semua hartaku. Dia lebih sayang nyawanya. Berarti nyawanya lebih mahal. Nyawanya lebih berharga. Uang bisa dicari. Sekalipun dia sudah kumpulkan bertahun-tahun lamanya, dengan harta yang begitu luar biasa kayanya orang ini, saya tahu betul kejadiannya. Tapi pada saat diperhadapkan dengan nyawanya, dia akan tahu betul bahwa nyawanya jauh lebih mahal, jauh lebih berharga. Sehingga dia memohon sambil menyembah dan menangis pada saat itu kepada perampok, tolong jangan kalian bunuh aku. Silakan ambil apa saja. Ambil apa saja yang kalian mau. Tapi tolong kami jangan dibunuh. Dan satu keluarga ini tidak dibunuh.
Dan harta mereka ludes dibawa oleh perampok. Perampok yang bersenjata pada waktu itu. Mahal. Harga manusia itu sangat mahal. Nyawa manusia itu sangat mahal. Nah, kembali lagi pertanyaannya kepada kita. Tolong dengarkan gereja Tuhan. Berapa hargamu di mata Tuhan? Waktu Tuhan Yesus bertanya sekali lagi kepada iblis, berapa harga manusia-manusia ini? Aku menginginkan mereka. Aku membutuhkan mereka. Aku inginkan mereka. Betapa Tuhan sangat menginginkan kita. Betapa Tuhan sangat membutuhkan supaya manusia itu kembali ke dalam tangannya. Dan dengar, iblis tidak berkata 2 triliun. Tidak. Iblis juga tidak berkata 100 juta ton emas boleh bawa satu manusia. Tidak. Kalau cuma harga seperti itu, maka terlalu mudah untuk Tuhan melakukan pembayaran. Karena Tuhan terlalu kaya. Tapi iblis menetapkan harga kepada Tuhan. Kamu boleh membawa manusia-manusia ini. Boleh. Tapi engkau harus bayar dengan nyawamu. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mundur pada waktu itu? Tidak. Tuhan Yesus tidak mundur. Sebelum turun dari surga, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa untuk mendapatkan manusia, nyawanya akan menjadi taruhan. Nyawa Tuhan akan menjadi korban. Nyawa Tuhan harus terpisah. Tuhan harus mati untuk bisa mendapatkan manusia itu kembali. Apa yang mungkin menjadi keinginan Anda di dalam hidup ini? Mungkin yang menggelisahkan hidupmu sehingga engkau tidak bisa tidur sudah 3 bulan karena engkau terlalu kepengen memiliki satu barang yang begitu menjadi dambaan hidupmu. Engkau mungkin tidak bisa tidur 3 bulan karena engkau cuma ingat-ingat ada satu barang yang kau ingin miliki. Dan anggaplah kita ini manusia, anggaplah kita ini konglomerat, orang yang paling terkaya di republik ini. Anggap, ya kita berandai-andai saja dulu. Andaikanlah kita ini orang paling terkaya. Terus kita mempunyai keinginan terhadap sebuah benda, katakanlah cincin berlian, yang kalau dilihat dari depan bisa tembus sampai kemana-mana. Terus kalau kita pakai cincin itu, terus kemudian tangan kita sepertinya kayaknya nikmat sekali. Kepengen sekali kita punya barang itu. Dan kita orang terkaya di dalam satu negara, bukan hanya dalam satu kota, dalam satu negara. Waktu kita bertanya, kita datang kepada yang memiliki cincin yang begitu kita idam-idamkan. Pokoknya kalau kita miliki cincin itu, hidup kita langsung jadi senang luar biasa. Jadi bahagia luar biasa. Pokoknya hidup kita itu jadi berbeda di dalam hidup ini. Asal cincin itu jatuh di tangan kita. Nah, kita datang nih kepada pemiliknya. Kita tanya, berapa ini harganya? Terus pemiliknya bilang begini, kamu boleh bawa cincin ini, tapi lehermu harus digorok dulu. Kira-kira Anda mau nggak? Kira-kira kita mau nggak? Boleh kok bawa nih cincin ini. Ya katakanlah cincin ini benda yang paling kita sukai. Membuat kita tidak tidur 3 bulan ini karena cuma ingat-ingat cincin, bangun pagi-pagi kita ingat cincin, siang-siang kita ingat cincin, malam-malam kita ingat cincin, lagi di toilet juga ingat cincin, lagi dimanapun ingat cincin terus. Karena pokoknya ini benda sakti.
Kalau sampai ada di dalam tangan kita, maka hidup kita jadi berubah. Tapi persyaratannya, waktu kita tanya kepada pemilik cincin ini, cincin sakti ini, ya, anggap aja dia lebih sakti daripada jin dan jun itu. Ya, pokoknya begitu digosok sedikit, kita mau apa saja bisa dapat dari situ. Nah, cuman harganya terlalu mahal. Terlalu mahal. Berapa harga cincin ini? Boleh bawa cincin ini. Tapi harganya sama dengan Anda punya kepala. Harus dipisahkan dulu, digorok dulu lehermu. Kira-kira Anda mau bayar? Tidak ada yang mau bayar. Paling kita berkata, ya sudahlah, mau makanlah cincinmu itu. Kita akan pulang, karena apa? Karena nyawa kita jauh lebih berharga. Apa gunanya kita punya cincin itu, terus kemudian kita mati? Apa gunanya? Apa artinya cincin itu? Kita sudah mati, untuk apa cincin itu? Untuk apa cincin itu? Kita juga sudah mati, untuk apa kita pegang cincin itu? Sekalipun cincin itu sakti, untuk apa cincin itu? Kita tidak akan mau. Karena nyawa kita itu yang menjadi utama di dalam hidup ini. Itu yang paling berharga di dalam hidup. Itulah nyawa. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata di dalam firman-Nya, apa gunanya kamu memperoleh satu dunia tapi kamu kehilangan nyawamu? Jiwamu binasa. Apa gunanya? Nah, menarik sekali ini, kita kembalikan ini di posisi Tuhan. Tuhan tidak bisa tidur. Tuhan tidak pernah bisa nyaman di surga. Tuhan tidak pernah bisa bahagia di surga. Karena dia di dalam pikiran Tuhan, siang dan malam cuma manusia. Sebutin nama Anda. Cuma manusia yang ada di dalam pikiran Tuhan. Dia terlalu menginginkan kita. Dia terlalu menginginkan kita. Dia ingin kita kembali ke surga. Dia ingin lepaskan kita dari dunia ini, dari tangan iblis. Dia ingin mendapatkan kita. Dia ingin memiliki kita. Dia ingin membawa kita kembali. Waktu dia tanya kepada iblis, berapa ini harga Yusuf Manubulu? Iblis bilang, boleh kau bawa dia. Engkau harus mati dulu. Kau harus tebus dulu dosanya. Kau harus bayar dulu dosanya. Dosanya terlalu banyak. Karena dari kecil dia sudah jago berbohong. Dia sudah pintar munafik. Dia sudah pintar segala kenajisan. Sudah begitu melekat. Sudah mendarah daging di dalam hidupnya. Kau harus bayar dulu dosanya. Baru kau bisa bawa dia kembali. Nah Tuhan tanya, upah dosa itu apa? Mau. Kau harus digantung di atas kayu salib. Tolong dengar baik-baik gereja Tuhan. Dengar baik-baik gereja Tuhan. Apakah Tuhan mundur dari situ? No. Tuhan tidak pernah mundur. Tuhan tidak pernah mundur. Dengar. Terlalu mahal di mata Tuhan. Engkau terlalu berharga di mata Tuhan. Engkau terlalu diinginkan Tuhan. Sehingga berapapun harga yang ditetapkan di dalam hidupmu, Tuhan bayar. Kita kembali tadi dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli. Dan harganya lunas, tidak kredit. Tidak kredit. Tuhan tidak cicil-cicil. Tuhan bayar lunas.
Sebab itu, apa kata firman Tuhan? Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. muliakanlah Allah dengan Tubuhmu. tubuhmu. Terlalu mahal hidup kita. Berapa harga nyawa Yusuf Manubolo? Sebutkan dirimu. Berapa harga dirimu? Saya mau beritahu Anda, jangan kaget ya. Harga Yusuf Manubolo sama dengan nyawanya Tuhan Yesus. Sama. Harga dirimu sama dengan nyawanya Tuhan Yesus. Karena dia menyerahkan nyawanya supaya dia bisa membeli engkau, dia bisa mendapatkan engkau. Kita mengeluarkan uang 100 triliun dari rekening kita. Kita mendapatkan sesuatu yang pantas. Apabila itu pantas, maka kita pasti membayarnya. Kalau kita orang kaya. Rumah yang 9 miliar dolar bagi orang kaya raya, kalau dia merasa itu sesuai dengan harganya, dia bayar. Supaya apa? Dia keluarkan 9 miliar dolar, tapi dia mendapatkan sesuatu yang seimbang dengan 9 miliar dolar. Seimbang, sama, setara nilainya. Makanya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya karena setara dengan nyawa Anda. Setara dengan nyawamu. Berapa mahalnya manusia? Sama dengan harganya nyawa Tuhan Yesus. Dia bayar, dia serahkan nyawanya, dia bisa dapatkan engkau karena setara. Jangan banting murah hidupmu, jangan jual murah hidupmu, jangan bodoh teman-teman. Jangan melakukan kesia-siaan. Jangan sembrono, jangan najis di dalam hidupmu. Di dalam dunia ini memang manusia tidak ada harganya. Tapi di mata Tuhan, engkau setara dengan nyawa Tuhan. Setara dengan nyawa Tuhan. Di dalam dunia ini manusia tidak ada harganya. Kita mau kerja cuma dihargai dengan UMR. Itu pun sudah kebagusan bagi perusahaan. Kalau perlu kita kerja bakti. Tidak usah dibayar. Cuma karena ada undang-undang harus ada upah. Maka mau tidak mau perusahaan mesti mengeluarkan upah. Dalam dunia ini manusia tidak ada harganya. Tidak ada harganya manusia ini. Malah semua benda-benda mati yang ada di dalam dunia ini menjadi begitu berharga. Karena apa? Karena manusia tidak tahu. Manusia tidak mengerti. Manusia telah bodoh di dalam pikirannya. Engkau sangat mahal di mata Tuhan. Engkau sangat mahal di mata Tuhan. Dan Tuhan ingin, waktu Tuhan serahkan nyawanya, di dalam Yesaya mengatakan dengan jelas, setelah dia menyelesaikan itu, dia puas. Karena apa? Karena yang mahal itu, siapa yang mahal itu? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang mahal itu? Sebutkan nama Anda. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang mahal itu? Sebutkan namamu. Engkau sangat mahal di mata Tuhan. Walaupun dia serahkan nyawanya, dia dapatkan Anda kembali. Sama kan? Aku keluarkan 9 miliar dolar, tapi aku dapat rumah yang sangat membuat begitu puas di dalam hidup ini. Harganya seimbang. Nyawa Tuhan yang begitu tidak ternilai, nyawa Tuhan yang begitu, siapa yang bisa bayar nyawa Tuhan? Tapi Tuhan menyetarakan dengan nyawamu, karena engkau begitu berharga di mata Tuhan. Dia korbankan nyawanya, supaya dia bisa dapatkan nyawamu. Engkau setara dengan nyawa Tuhan. Jangan jual murah dirimu. Jangan cuma karena 1.000, 2.000, engkau hidup di dalam dosa. Jangan, teman-teman. Ya, jangan cuma karena dompetmu sedikit tebal,
engkau jual keselamatan, engkau jual dirimu, melacur dengan dunia, melacur dengan iblis. Engkau hidup di dalam dosa, cuma karena supaya dompetmu tebal. Dompetmu juga tebal, setebal 70 meter juga, itu tidak ada gunanya. Satu virus corona saja masuk di dalam tenggorokanmu, sudah tarik nafas, sudah susah hidupmu. Jangan bodoh, saudaraku. Nyawamu terlalu mahal. Dan kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Engkau telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Yes. Kita ini bukan milik siapa-siapa. Oleh sebab itu muliakan Tuhan dengan dirimu. Berapa hargamu? Sama dengan nyawa Tuhan Yesus. Engkau bisa bayar nyawa Tuhan Yesus? Kau tidak bisa bayar. Berapa uang untuk membayar nyawa Tuhan? Tapi karena dirimu ditetapkan dengan harga seperti itu, Tuhan bayar engkau. Tuhan bayar, Tuhan tebus. Dia bayar lunas. Aku inginkan Yusuf Manubolo. Aku inginkan sebutkan namamu. Aku inginkan, Tuhan inginkan dirimu. Aku terlalu ingin, aku tidak bisa puas, aku tidak bisa bahagia. Itu kata Tuhan. Sebelum aku membawa kembali orang yang begitu aku cintai. Sebelum aku mendapatkan kembali orang yang begitu aku sayangi. Cuma di dalam dunia ini manusia dibodoh-bodohi sama setan. Sehingga mereka tidak mengerti. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka begitu mahal di mata Tuhan. Engkau terlalu mahal di mata Tuhan. Kalau engkau terlalu dihargai oleh seseorang, engkau diangkat menjadi tangan kanannya, engkau pasti akan sangat menghargai orang tersebut. Kalau engkau terlalu dihargai oleh kepala negara, oleh presiden, pasti engkau akan menjadi orang yang sangat berterima kasih kepada dia. Engkau pasti akan bekerja sebaik mungkin untuk orang yang memberi kepercayaan kepadamu. Sedapat mungkin semua gerakmu ke kiri, ke kanan, maju dan mundur, atau engkau diam di tempat, engkau harus pastikan yang terlalu menghargaimu ini harus merasa senang dengan apa yang kau kerjakan. Sama. Karena Tuhan terlalu menghargai engkau. Pastikan dirimu apabila engkau gerak ke kanan dan ke kiri, atau maju ke depan atau mundur, atau engkau berdiri di tempat, pastikan dia yang sangat menghargai dirimu, dia harus senang melihat posisimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana. Kau menebus dosaku. Oh, haleluya. Terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Katakan sekali lagi, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Mari bersama katakan, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti. oh jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti. Oh, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti. Oh, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya. Terima kasih Engkau telah membayar kami. Terima kasih. Engkau telah menebus kami. Kami sangat berharga di mata-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami manusia-manusia yang kotor, manusia-manusia yang seharusnya mati akibat kebodohan yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi Engkau menyatakan kembali kasih-Mu. Engkau menyatakan kepada kami, Engkau membuka mata kami, bahwa Engkau telah mengampuni kami, Engkau mengasihi kami,
Engkau begitu merindukan kami. Engkau ingin kembali mendapatkan kami. Engkau membayar kami. Bukan dengan emas, bukan dengan benda-benda, bukan dengan barang-barang, tapi Engkau membayar kami dengan nyawa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami sangat berharga di mata-Mu. Sebab itu pada hari ini kami datang dan kami tersungkur di hadapan umat Tuhan. Angkat tangan-Mu, muliakanlah hidupmu untuk Tuhan. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Karena Engkau sangat mahal. Engkau begitu diinginkan Tuhan. Engkau begitu diinginkan Tuhan. Sama dengan nyawanya sendiri. Kau terlalu berharga di mata Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Jamah dengan Roh Kudus-Mu. Jamah kami semua. Jamah kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tetap angkat tangan-Mu. Turunlah berkat Tuhan. Turunlah berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang sempurna. Kami adalah bait Allah. Di mana Roh Allah, di mana Roh Kudus diam di dalam hidup kami. Itulah berkat yang tak ternilai di dalam hidup ini. Karena Allah mau menjadi satu dengan manusia. Itulah berkat yang sempurna. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita semua sampai selama-lamanya. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.